杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tetapi pada saat ini, seseorang sebenarnya memerintahkan Chun Tianyin ke cincin spiritual terlebih dahulu dan memasukkan jiwanya ke dalam cincin. Tanpa berpikir panjang, Yang Ke juga mengetahui bahwa itu adalah tangan dan kaki Tuan Suci generasi sebelumnya, sebelum kematiannya. Dan Yang Ke tidak bisa menolak cara yang ditanamkan oleh mereka yang telah mencapai alam suci tingkat ketiga. Dia juga tidak bisa melenyapkannya. Artinya, meskipun dia ingin membuang cincin ini, cincin itu berisi jejak jiwanya. Begitu musuh mendapatkannya, itu sama saja dengan mengendalikan Yang Ke. Memikirkan hal ini, Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Awalnya, dia berencana untuk mengeluarkan cincin spiritual Tuan Suci dan memberikannya kepada Su Hui sebagai imbalan karena membiarkannya pergi. Sekarang cincin Tuan Suci adalah miliknya dan tidak dapat diberikan kepada orang luar, sehingga suasana hati Yang Ke tiba-tiba menjadi buruk. Namun, sebelum Yang Ke bisa tenang, tubuh Tuan Suci dari generasi sebelumnya yang tertidur di peti mati di depannya tiba-tiba meledak dengan energi yang begitu besar, hingga membuat Yang Ke gemetar. Pada saat yang sama, di makam suci peti mati yang ditempatkan di segala arah, mengeluarkan aliran energi yang tidak kalah dengan Tuan Suci generasi sebelumnya. Dan semuanya bergegas menuju Yang Ke. Tampaknya, Yang Ke telah menjadi sumber daya tarik mereka, sehingga dalam sekejap Yang Ke merasakan pertahanan lautan kesadarannya langsung terkoyak. Dan semua energi mengalir ke lautan kesadarannya, menyebabkan kesadarannya jatuh dalam kekacauan, dan memberinya sakit kepala yang membelah. Sehingga wajah Yang Ke menjadi pucat, dan dia tidak berani menunjukkan sedikit pun. Dia dengan cepat duduk bersila di tanah, membenamkan pikirannya di lautan kesadaran dan mewujudkan jiwa dan tubuh rohnya. Setelah melihat sekeliling, lautan kesadaran penuh dengan gelombang yang bergejolak. Tampaknya, karena invasi energi-energi itu, lautan kesadaran mengalami serangan balik yang independen. Air laut menderu dan melonjak seperti nyala api, menggulung ombak dan mengalir menuju tamu tak diundang. Energi itu sepertinya sangat takut dengan api kesadaran dewa dan mereka semua berusaha menghindarinya. Saat menghindar, lapisan fluktuasi spiritual yang tak terlihat terpancar dari energi tersebut, berdampak pada jiwa dan tubuh roh Yang Ke. Dan Yang Ke tampak curiga. Matanya tidak berkedip saat dia menatap energi yang mengalir ke lautan kesadarannya. Kemudian pikirannya perlahan menjadi tenang, sehingga deru air laut berangsur-angsur menjadi tenang. Yang Ke dapat melihat bahwa semua energi ini adalah sisa kehendak para penguasa tanah suci 9 surga setelah kematian mereka. Hanya saja, entah kenapa, jiwa orang-orang ini tidak memiliki banyak kesadaran saat ini. Mereka sepertinya hanya mengikuti keinginan terakhir yang ditetapkan selama hidup mereka dan menyelesaikan tugasnya secara mekanis. Mereka tidak berniat melukai diri mereka sendiri, tetapi mereka terus mengeluarkan semburan gejolak mental, berdampak pada jiwa dan tubuh spiritual mereka. Seolah-olah mereka mencoba menanamkan sesuatu ke dalam diri mereka. Melihat itu, Yang Ke memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berinisiatif untuk membuka jiwanya dan menerima apa yang ditanamkan jiwa orang-orang itu ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, ekspresi Yang Ke menjadi aneh karena bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Jiwa orang-orang ini tidak mencoba menanamkan keterampilan dan teknik rahasia yang luar biasa, tetapi lebih seperti mencuci otak diri mereka sendiri. Dalam waktu singkat ini, Yang Ke telah sedikit mengubah pandangannya tentang tanah suci 9 surga, dan diam-diam merasa
bahwa akan lebih baik untuk tinggal di sini. Menjadi Tuan Suci karena tidak hanya akan memegang posisi tinggi dan memimpin ribuan murid, tapi dia juga bisa memimpin ribuan murid dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi tidak diragukan lagi, dia dapat mencapai puncak seni bela diri dalam waktu singkat dan jauh lebih baik daripada keluar sendirian dan mengalami penderitaan dunia. Memikirkan ini membuatnya malas dan malas sepanjang hidupnya, dan dia juga merasa bahwa jiwa para Tuan Suci dari generasi sebelumnya jauh lebih ramah. Jadi mau tidak mau, Yang Ke memiliki ide untuk lebih mendengarkan ajaran mereka. Dengan cara kagum di hatinya, Yang Ke dengan cepat menyegel tubuh rohnya, mengusir semua pikiran yang mengganggu itu, dan menatap dengan dingin pada roh yang tinggal di sekitarnya. Itu dia. Yang Ke mencibir pelan, matanya menjadi tidak ramah. Ia selalu penasaran mengapa para Tuan Suci yang dibawa kembali oleh para gadis suci itu segera mengidentifikasi tempat ini dan memutuskan untuk menjadi Tuan Suci. Meskipun masa hidup mereka diperpendek. Jika kekuatan kesadarannya tidak unik, dia akan mengikuti jejak orang-orang itu dan menjadi seperti orang-orang itu dalam waktu 1 atau 2 jam. Karena dampak spiritual yang terpancar dari jiwa para Tuan Suci dari segala usia ini memiliki efek menenangkan yang kuat. Di bawah efek ini, siapapun yang datang ke sini akan mengenali dan menjadi bagian dari tanah suci 9 surga, dan kemudian menganggap tempat ini sebagai kehidupan mereka. Namun di antara calon Tuan Suci yang telah masuki makam suci di masa lalu, yang terkuat tidak melampaui tingkat alam transenden tingkat pertama, dan budidaya kesadaran spiritual mereka secara alami tidak terlalu sulit. Tapi Yang Ke berbeda, rendah, dan kesadaran spiritualnya jauh melampaui alam fisik, dan memiliki kemampuan tertentu untuk menolak bujukan yang bertujuan ini. Selain itu, dia tidak ingin menjadi penguasa tanah suci. Jadi, dia tiba-tiba terbangun dari kenyamanan tersebut. Setelah memahami rahasianya, Yang Ke tiba-tiba merasa percaya diri. Jika itu dibatasi oleh agensi lain, dia mungkin masih waspada. Tapi hal terakhir yang harus dilakukan oleh jiwa para Tuan Suci yang tersisa dari generasi sebelumnya adalah merobek pertahanan kesadarannya dan bergegas ke lautan kesadarannya. Tapi di dunia ini, Yang Ke adalah satu-satunya Tuan. Jadi dia mencoba berkomunikasi dengan jiwa-jiwa itu, tetapi tidak mendapat tanggapan. Bagaimanapun, para Tuan Suci dari generasi sebelumnya telah lama meninggal, dan jiwa mereka tetap berada dalam cara yang tidak diketahui, dan mereka mungkin telah kehilangan kesadaran mereka sendiri, dan baru saja memenuhi keinginan terakhir mereka selama hidup mereka. Pada saat ini, lapisan guncangan spiritual masih terus dilepaskan, dengan berbagai kenyamanan dan bujukan, mencoba mengguncang jiwa Yang Ke, sehingga Yang Ke perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Dan dengan gerakan pikirannya, mata iblis penghancur dunia melayang di atas lautan kesadarannya dan perlahan terbuka. Kemudian pupil emas berisi keagungan yang tak ada habisnya, menatap ke bawah dengan acuh tak acuh. Dan saat berikutnya, cahaya kemasan bersinar. Di bawah suara penikaman keluar dan kelompok energi jiwa milik orang-orang kuat yang telah masuki tingkat kesucian ketiga, dimurnikan dalam sekejap. Di makam suci, Yang Ke menghabiskan beberapa hari bermeditasi dan menyerap, dan mengambil semua esensi yang tersisa dalam jiwa para penguasa suci dari tanah suci 9 surga sebagai miliknya. Jadi panennya juga luar biasa besarnya. Meskipun ranah kultivasi tidak berubah, karena semua esensi itu adalah wawasan mereka yang telah masuki alam suci tingkat ketiga. Yang Ke memiliki pemahaman yang jelas tentang jalan masa depannya dalam sekejap. Selama kekuatan fisiknya dapat mengimbangi, dia dapat melanjutkan jalan ini tanpa rasa khawatir. Jadi dapat dikatakan bahwa sebelum memasuki alam suci tingkat ketiga, dia tidak akan menemui hambatan apapun setiap kali dia menerobos.
Dan hal baik seperti inilah yang diimpikan oleh hampir setiap pejuang. Alasan mengapa sangat sulit untuk menerobos Rana adalah karena setiap kali mereka mencapai titik kritis tertentu, mereka akan menghadapi kemacetan dan belenggu dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jika mereka tidak membongkar rahasianya, maka mereka tidak dapat menerobos. Dan para pejuang yang tak terhitung jumlahnya di dunia telah terjebak dalam kemacetan mereka sendiri sepanjang hidup mereka. Tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam hidup mereka. Di antara mereka, bahkan ada banyak orang yang bertalenta. Mungkin ketika mereka masih muda, mereka berkembang dengan kecemerlangan yang unik, yang membuat dunia kagum dan memuji mereka. Tapi begitu mereka mencapai batasnya, mereka akan berhenti bergerak maju. Jika seseorang cukup beruntung untuk menembus kemacetan, kekuatannya akan meningkat drastis. Oleh karena itu, kemacetan adalah sesuatu yang diremehkan oleh setiap pejuang. Tidak peduli siapa mereka, mereka akan menghadapinya sedikit banyak dalam perjalanan menuju pertumbuhan. Dan Yangke juga mengalaminya, dan setiap kali dia mengalami berbagai bahaya, dan dia bingung antara hidup dan mati. Tapi mulai sekarang, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini. Sebelum masuki alam suci tingkat ketiga, jalur kultivasinya akan lancar. Sambil mengambil nafas lembut, Yangke berdiri dan tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia tampak sedikit berbeda. Berada di dalamnya ada perasaan memegang kendali yang luar biasa. Di peti mati di sampingnya ada beberapa fluktuasi energi yang tersembunyi, dan Yangke merasakannya dengan hati-hati. Dan setelah beberapa saat, senyuman muncul di sudut mulutnya. Sambil berpikir, aliran cahaya tiba-tiba keluar dari peti mati tersebut dan terbang langsung menuju Yangke. Segera Yangke mengulurkan tangan dan aliran cahaya terus jatuh di telapak tangannya. Melihatnya dengan hati-hati, itu adalah daun perak, dan meridian pada daunnya berbeda dan seperti aslinya. Sepertinya baru saja dipetik dari pohonnya, tetapi daun yang tampak sederhana ini memancarkan fluktuasi energi yang mengejutkan. Dan itu adalah harta rahasia tingkat atas tingkat suci. Suhui dan yang lainnya berkata bahwa itu adalah harta rahasia yang dimiliki oleh para tuan suci generasi sebelumnya. Jadi tidak banyak barang dengan kualitas seperti ini di seluruh benua. Daun perak ini juga memiliki jejak jiwa dari generasi tuan suci sebelumnya. Tetapi Yangke menggunakan mata iblis penghancur dunia untuk memurnikannya dan menyerap semua jiwa dari generasi tuan suci sebelumnya di sini. Sehingga dia secara alami dapat mengontrol jejak jiwa dari generasi tuan suci sebelumnya. Bukan hanya generasi sebelumnya, dia juga mampu mengendalikan jejak jiwa setiap orang. Dengan kata lain, jika masih ada harta rahasia yang tersisa di peti mati itu, dia dapat dengan mudah mendapatkannya, tanpa khawatir akan dirugikan oleh kekuatan harta rahasia tersebut. Meskipun Yangke belum pernah melihat harta karun rahasia seperti itu sebelumnya, namun ada banyak jenis harta rahasia dengan bentuk berbeda-beda. Daun perak ini seharusnya memiliki kekuatan yang unik. Tanpa memperbaikinya, Yangke tidak tahu banyak tentangnya. Jadi dia akan memasukkannya ke dalam ruang buku hitam untuk saat ini. Setelah menghindari semua batasan berbahaya di makam suci, Yangke berjalan menuju peti mati kedua dengan penuh minat. Jelas dia ingin membersihkan tempat ini dan menjelajahi peti mati satu demi satu. Hampir setiap peti mati berisi sesuatu. Dan para tuan suci dari semua generasi ini semuanya adalah ahli terkemuka, dan harta rahasia yang mereka gunakan secara alami tidak buruk. Seharusnya semua nilai setingkat tuan suci. Kebanyakan dari mereka adalah harta karun tingkat suci tingkat menengah, dengan sejumlah kecil harta karun tingkat suci tingkat rendah. Harta karun tingkat suci tingkat atas hanya memiliki satu daun perak yang menunjukkan betapa langkanya harta rahasia ini. Meskipun harta rahasia ini bagus, Yangke meremehkannya. Dia tidak bisa menggunakan harta rahasia seperti pedang, tongkat, dan tombak.
Dan satu-satunya hal yang sedikit membuatnya khawatir adalah sepotong baju besi harta karun berwarna merah tua. Lingkaran cahaya itu mengalir di baju besi harta karun itu. Itu terlihat sangat indah dan ringan di tangan alam tanpa putus. Namun ini adalah baju besi berharga seorang wanita yang diperoleh dari tulang wanita di peti mati. Peti mati itu berbeda dari yang lain. Ada 2 kerangka tergeletak di dalamnya. Salah satunya adalah penguasa tanah suci, dan yang lainnya seharusnya adalah gadis suci pada saat itu. Keduanya berpelukan erat, berbagi hidup dan mati, yang membuat Yangke merasa sedikit sedih. Dan Yangke berpikir sebaiknya berikan baju besi harta karun ini sebagai hadiah, karena dapat memberikan pertahanan yang kuat bagi Suyan dan Xian Ningsang. Dengan pemikiran ini, dia dengan santai menyingkirkan baju besi harta karun itu. Setelah beberapa saat, Yangke berhenti di depan peti mati terakhir. Yang membuatnya sedikit aneh adalah, sepertinya tidak ada jejak harta rahasia di peti mati ini, dan tidak seperti peti mati di sebelahnya. Namun meskipun peti mati itu tertutup rapat, tapi ada darah yang mengalir di atasnya. Cahaya dari banyak pembatasan telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ada beberapa tanda bahwa pembatasan ini dilonggarkan. Entah kenapa, begitu Yangke datang ke sini, darah di tubuhnya melonjak sedikit lebih cepat, dan detak jantungnya menjadi lebih kuat. Setelah merutkan kening beberapa saat, Yangke perlahan menggelengkan kepalanya. Karena pembatasan, dia tidak bisa merasakan misteri di dalamnya sama sekali. Namun ini adalah satu-satunya peti mati yang ditutup di sini. Dan jelas sekali bahwa Tuan Suci ini tidak ingin orang lain membukanya dan menjelajahi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Jika bukan karena perasaan aneh ini, Yangke tidak akan mencari masalah. Tapi sekarang dia sangat mengkhawatirkan peti mati ini. Pikiran-pikiran itu menyatu dan tidak dapat ditekan apapun yang terjadi. Setelah berpikir sebentar, Yangke tampak tegas, mengangkat tangannya dan menepuk peti mati menyebabkan energi sejati melonjak dan gila-gilaan. Secara logika, Yangke tidak dapat melanggar batasan yang dikeluarkan oleh mereka yang telah masuki alam suci tingkat ketiga. Tetapi Tuan Suci ini telah mati entah berapa tahun, dan batasan tersebut tidak sekuat saat berada di puncaknya. Dan Yangke hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk menghancurkan semua batasan itu. Begitu cahayanya meredup, pembatasan pada peti mati tersebut kehilangan pengaruhnya. Setelah Yangke menarik nafas dalam-dalam, dia mengulurkan tangan untuk membuka penutup atas. Kemudian kerangka yang sudah lama rusak segera menarik perhatian Yangke. Setelah melihat penampakan kerangka itu dengan jelas, Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Karena terdapat banyak patah tulang dan luka pada tulang kerangka, hampir 80% tulang di seluruh tubuh patah, yang membuat Yangke merasa sangat terkejut. Setiap Tuan Suci yang terbaring di sini memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari alam suci tingkat ketiga, dan yang satu ini jelas tidak terkecuali. Ketika kekuatan mencapai tingkat ini, baik kekuatan fisik maupun ketangguhan tulang akan menjadi sangat kuat. Dan hanya sedikit serangan yang dapat mematahkannya. Tapi pemandangan di depannya menunjukkan bahwa sebelum kematiannya, Tuan Suci bertarung dengan musuh yang kuat. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, dia pasti dipukuli dengan parah. Dan orang seperti apa yang bisa mengalahkan orang kuat yang telah memasuki alam suci tingkat ketiga sampai mati? Dalam keadaan linglung, mata Yangke tertarik pada botol gelap yang diletakkan di dada kerangka itu. Sebelum meninggal, Tuan Suci mengatupkan kedua tangannya dan memegang botol hitam pekat untuk di dadanya. Dan ada juga batasan yang ditempatkan pada botol itu, seolah-olah untuk melindungi isi di dalamnya. Pada saat ini, energi jahat yang sangat menakutkan keluar dari botol. Dan Yangke tiba-tiba mendapat ilusi disiksa baik secara fisik maupun mental.
Kemudian ada suara yang tajam, sepertinya karena Yangke memecahkan penghalang peti mati, menyebabkan isi botol menjadi tidak stabil, dan sekarang berdampak keras, mencoba untuk segera keluar dari botol. Botol gelap tidak dapat menahan dampak seperti itu, dan dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan cahaya yang dibatasi oleh mulut botol juga berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Namun, Yangke memandangnya dengan acuh tak acuh, tanpa ada niat untuk menghentikannya, karena dia selalu merasa bahwa isi botol ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Entah bagaimana, dia merasakan beberapa petunjuk. Dengan suara yang tajam, botol gelap itu tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan kilatan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya yang paling menyilaukan, membuat seluruh makam suci menjadi terang. Kemudian, semua batasan yang tersebar di seluruh makam suci dihancurkan oleh cahaya kemasan ini dan kehilangan efektivitasnya. Segera energi jahat ganas yang membumbung ke langit berpusat pada cahaya keemasan, tiba-tiba menyapu. Semua peti mati tersapu dan meledak di udara. Tulang-tulang para tuan suci juga berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Pada saat ini, Yangke menatap cahaya keemasan. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan suara rendah. Darah emas iblis. Karena cahaya keemasan memancarkan bau darah yang kuat, jadi itu pasti darah, dan sama menyelukannya dengan emas yang meleleh. Cahaya itu dipenuhi dengan energi jahat yang membuat Yangke gemetar ketakutan. Karena selain darah emas dewa iblis, Yangke tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Tapi, mengapa setetes darah emas iblis ini ada di sini? Apa hubungan antara dewa iblis besar yang legendaris dan tuan suci itu? Sekarang, pemikiran Yangke terpacu dan sebelum Yangke bisa memikirkannya, darah emas dewa iblis yang melayang di depannya sepertinya telah menemukan targetnya, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Dengan bayangan emas mengalir langsung ke alis Yangke, kemudian darah itu menghilang di antara alisnya. Saat berikutnya, ekspresi Yangke berubah menjadi ganas, karena dia merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih dan menderu. Darah emas di dalam darah di tubuhnya sepertinya aktif dan meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyebar ke seluruh meridian dan daging, meninggalkan Yangke penuh dengan memar sesaat. Bahkan seluruh organ dalam terbakar sehingga Yangke merasakan rasa sakitnya tak tertahankan. Di bawah cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti Yangke, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, langit di atas dunia misterius terus berubah, dan energi darah yang kental meningkat, membuat seluruh dunia misterius yang misterius menghadirkan ruang yang aneh dari emas dan darah merah. Segera tubuh emas yang bangga menggeliat, mengeluarkan bunyi klik dan energi jahat yang tersimpan dalam tubuh emas melonjak tak terkendali, berubah menjadi garis iblis, menutupi kulit Yangke dan menghilang ke dalam daging dan darahnya. Sekarang, dunia misterius kecil berwarna emas dan merah tiba-tiba tertutup kegelapan, dan tidak ada lagi cahaya yang terlihat. Dalam kegelapan ini, Yangke menggertakkan gigi untuk bertahan. Seluruh tubuhnya gemetar, kulitnya pecah-pecah sedikit demi sedikit, dan darah merah cerah mengalir keluar darinya, membasahi tanah. Namun di depan matanya sepertinya sebuah gulungan gambar perlahan dibuka. Di dalam gulungan gambar tersebut, pertempuran yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Segera Yangke tidak membuka matanya untuk melihat. Dia juga tidak menggunakan pikirannya untuk merasakan apapun. Tetapi adegan pertempuran itu masih tersampaikan ke kesadarannya dalam satu adegan. Dan Yangke tertarik dengan pertempuran ini. Secara bertahap melupakan rasa sakitnya sendiri dan fokus pada hal itu. Kedua sisi pertempuran ada pejuang terbaik dan fluktuasi energi yang muncul dari setiap gerakan sangatlah kuat. Benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Satu sisi adalah pria kuat dengan postur liar dan penuh energi jahat. Sedangkan sisi lainnya adalah pria parubaya tampan yang terlihat tenang dan santai dalam setiap gerak-geriknya.
Penampilan yang pertama membuat Yang Ke merasa familiar. Setelah berpikir sejenak, matanya berbinar dan dia segera mengerti siapa pria kuat yang penuh dengan roh jahat itu. Dan dia adalah dewa iblis besar, iblis paling kuat dalam legenda. Sebelumnya Yang Ke pernah melihat patung dewa iblis besar di dunia misterius kecil tempat tinggal klan iblis kuno. Patung itu sangat mirip dengan orang di depannya, bahkan hampir persis sama, tanpa perbedaan apapun. Dewa iblis besar adalah eksistensi legendaris, tak seorang pun di zamannya yang bisa menandinginya. Di bawah komandonya, seluruh klan iblis kuat dan berkuasa, dan bahkan sebagian besar manusia harus menghindari ujung tajamnya. Setelah dia, tidak ada seorang pun di antara penguasa klan iblis yang berani menyebut diri mereka dewa iblis. Mereka semua menyebut diri mereka Raja Iblis untuk menunjukkan pemujaan dan rasa hormat mereka kepada Dewa Iblis Besar. Sebelumnya dikatakan bahwa ada generasi Raja Iblis yang tidak terlalu berpengetahuan dan menyatakan diri mereka sebagai Dewa Iblis. Namun dalam beberapa hari setelah menikmati hak tertinggi mereka, mereka dikepung sampai mati oleh bawahannya. Dari sini dapat dilihat dampak seperti apa yang ditinggalkan Dewa Iblis Besar terhadap seluruh klan iblis. Dilihat dari pemandangan di depannya, iblis besar ini seharusnya masih bertumbuh dan belum mencapai kondisi puncaknya. Meski begitu, hanya sedikit orang yang bisa bertarung dengannya saat itu, dan pria parubaya ini harusnya yang memenuhi syarat. Tuan suci dari Tanah Suci 9 Surga pada saat itu, tubuh alisnya memiliki banyak tulang yang patah. Melihat gambar tersebut, Yang Ke mau tidak mau menjadi sedikit emosional. Dia tidak tahu mengapa dia melihat pertempuran yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, tapi dia juga bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan setetes darah Dewa Iblis. Karena di tubuhnya mengandung Dewa Iblis besar, sehingga kenangan membuatnya bisa melihat ini. Dan Dewa Iblis Besar dan Tuan Suci pada saat itu bersama-sama memiliki budidaya orang suci tingkat ketiga. Jadi pertempuran ini seharusnya menjadi pertarungan puncak. Setelah perang dimulai karena alasan yang tidak diketahui, tetapi itu sudah terjadi ketika Yang Ke melihatnya. Dalam tabrakan dan perkelahian yang sengit, keduanya mengerahkan kekuatan penuh mereka. Dari tanah ke langit, dari langit ke langit berbintang, dan kemudian dari langit berbintang kembali ke tanah. Pemandangan berubah dengan sangat cepat. Kekuatan kedua orang itu juga seimbang beritahu bahwa menangnya sebentar. Tapi Yang Ke terpesona olehnya dan tidak menunjukkan ketidaksabaran sama sekali. Bagaimanapun menyaksikan pertarungan yang mengejutkan juga akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Para pemuda dari kekuatan besar tersebut seringkali diajak oleh para seniornya untuk mengamati pertarungan para pejuang tingkat tinggi untuk mendapatkan pengalaman bertempur dan memahami beberapa hal yang tidak dapat dipahami melalui latihan biasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apa yang ditempatkan di depan Yang Ke adalah sebuah peluang. Kemampuan beradaptasi dan pelepasan energi kedua orang selama pertempuran membuat Yang Ke berpikir, mengamati dengan cermat dan menguatkan situasi satu persatu dengan pertarungan sendiri. Namun Yang Ke tidak tahu berapa lama waktu telah dibutuhkan kedua orang tersebut. Yang awalnya berimbang itu perlahan kehilangan keseimbangan. Tuan Suci tidak tahu apakah itu karena dia ingin menang atau ada hal lain yang terjadi. Tetapi langkahnya gagal memberikan efek apapun dan dia dengan cepat mengalami kekalahan. Dan postur Dewa Iblis Besar itu liar, seolah-olah dia gila dan dia mengambil kesempatan untuk membunuh. Tapi saat Yang Ke menonton dan penuh semangat, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah lagi. Mungkin karena sudah terlalu lama, ingatan yang membawa setetes darah Dewa Iblis itu menjadi tidak terlalu koheren. Ketika Yang Ke menoleh lagi, pemenang pertempuran ini telah ditentukan, dan Tuan Suci dari generasi itu muntah darah.
Wajahnya pucat, tubuhnya berubah menjadi pelangi, dan dia dengan cepat melarikan diri dari Dewa Iblis Besar. Namun sebelum pergi, dia mengambil setetes darah emas Dewa Iblis Besar itu. Meski begitu, Dewa Iblis Besar tetap berhenti di tempatnya, menatap sosoknya yang malu dengan dingin dan arogan, tanpa niat mengejarnya. Setelah beberapa saat, dia menghilang dalam sekejap, dan gambaran yang terlintas dalam pikiran telah terputus sejak saat itu. Kemudian Yang Ke menarik nafas dan perlahan memenangkan kegembiraan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihat Dewa Iblis Besar dengan matanya sendiri dengan cara ini. Sejak datang ke benua Tongsuan, dia telah berkali-kali mendengar legenda Dewa Iblis Besar dari orang yang berbeda, dan orang ini terkait erat dengannya. Tubuh emas yang bangga adalah tubuh tulangnya, mata iblis penghancur dunia adalah matanya, dan bahkan buku hitam tanpa kata pun diciptakan olehnya. Sayangnya, dia telah mati selama bertahun-tahun, jadi Yang Ke tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Dan sekarang, Yang Ke dapat dianggap telah mendapatkan keinginannya. Bagaimanapun kekayaan yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Besar telah memberikan bantuan besar kepada Yang Ke dalam pertumbuhannya. Namun Yang Ke merasa bahwa dia tidak akan terikat oleh jalan Dewa Iblis yang belum mampu mencapainya. Dan dia berharap bisa melampaui pencapaiannya saat itu. Hanya dengan cara ini dia dapat memenuhi sumber daya besar yang dia miliki. Dan hanya dengan cara ini dia dapat membuktikan bahwa semua yang dia miliki bukanlah sesuatu yang dapat diatur oleh Dewa Iblis Besar. Tapi setelah menyaksikan pertempuran seperti itu, Yang Ke akhirnya mengerti apa isi peti mati itu. Dan luka pada tulang Tuan Suci generasi itu seharusnya ditinggalkan oleh Dewa Iblis Besar. Setelah pertempuran itu, dia kembali ke Tanah Suci dan seharusnya segera mati. Adapun darah emas Dewa Iblis tertinggal karena dia tidak puas. Tapi dia tidak ingin membangkitkan rasa penasaran Yang Ke hari ini, yang akan membuatnya mendapatkan darah emas Dewa Iblis dan menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Di makam suci, Yang Ke perlahan membuka matanya. Kegelapan yang memenuhi tempat itu telah memudar di beberapa titik dan kembali ke lingkungan yang suram. Setelah merasakan dirinya sendiri, Yang Ke sedikit terkejut. Meskipun ada banyak luka di tubuhnya, karena kekuatan pemulihannya yang kuat. Luka-luka ini tidak signifikan dan Yang Ke membuatnya peduli adalah karena dia telah menyatu dengan setetes darah emas Dewa Iblis itu. Darah yang mengalir di tubuhnya menjadi sedikit, juga agak terlihat perubahannya. Sekarang ada banyak lebih darah emas dan energi ganas yang jahat yang memenuhi tubuh emas yang sombong, menjadi lebih murni. Samar-samar dia bahkan memahami kekuatan magis milik Dewa Iblis Besar, seni pengalih perhatian. Dengan menggunakan jejak jiwa ketuhanannya sendiri, kena menuangkan energi jiwa ketuhanan yang sangat besar dan menggunakan metode khusus untuk membangun dan memeliharanya. Yang Ke dapat melahirkan jiwa ketuhanan yang lain dan jiwa ketuhanan ini dapat dimasukkan ke dalam tubuh avatar dan menjadi seseorang selain tubuh asli Yang Ke. Meskipun itu masih bergantung pada tingkat kekuatan avatar, tapi dia dapat memiliki berbagai kemampuan tubuh aslinya, dan avatar terkuat dapat mengerahkan 80% kekuatan tubuh asli, atau bahkan lebih. Pada saat ini, mata Yang Ke berbinar dan dia tiba-tiba teringat avatar Jenderal Iblis Mengji yang dia temui di dunianya sendiri. Di gua jahat itu, Yang Ke tidak mengetahui detailnya, dan menggunakan rantai ajaib untuk menghancurkan avatar Mengji. Dan dia masih mengancamnya pada saat itu. Baru setelah dia datang ke benua Tongsuan, Yang Ke memahami orang seperti apa Mengji dan betapa kuatnya dia. Dengan cara ini, Mengji seharusnya menggunakan teknik pengalih perhatian pada saat itu, dan dia datang ke gua jahat sebagai avatar. Namun dibandingkan dengan teknik pengalih perhatian iblis besar, masih ada perbedaan besar, karena avatar Mengji terlalu lemah. Dan Yang Ke menduga bahwa dia mungkin telah memperoleh beberapa buku kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Besar dan melihat beberapa petunjuk darinya.
Tetapi dia tidak terlalu mahir dalam keterampilan ini. Namun mempraktekkan seni pengalih perhatian tidak hanya memiliki manfaat ini. Begitu avatar tersebut lahir, setara dengan memiliki 2 jiwa di lautan kesadaran. Dengan berlatih 2 jiwa, kekuatan kesadaran akan meningkat 2 kali lipat. Tentu saja upaya awal harus besar. Membangun avatar membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Namun bagi Yangke, ini bukanlah masalah. Teratai Dewa Hangat 6 warna telah melihara jiwanya sepanjang waktu, dan kekuatan kesadaran spiritualnya dapat diisi ulang kapan saja. Setelah Yangke melihat sekeliling, makam suci berantakan. Tampaknya karena masuknya dia kali ini. Dunia kecil misterius telah hancur total. Mulai sekarang, Tuan Suci yang masuk ke sini lagi tidak akan mendapatkan manfaat apapun dan tidak akan dicuci otak oleh para pendahulunya. Jadi Yangke merasa sedikit malu. Meskipun dia dipaksa masuk ke sini oleh Suhui dan yang lainnya, makam suci masih menjadi fondasi tanah suci 9 surga. Mereka mungkin tidak akan membiarkan dirinya pergi dengan mudah. Paling tidak, mereka harus menerima posisi Tuan Suci sebelum mereka menyerah. Terlebih lagi, cincin spiritual Tuan Suci juga disegel dengan jiwanya sendiri. Jadi Yangke diam-diam merasa bahwa kali ini dia mungkin mendapat masalah. Dan kecuali dia berselisih dengan tanah suci 9 surga, masalahnya tidak akan berakhir. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.